Halo teman-teman, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Salam bahagia selalu teman-teman yang nonton video saya ini. Sukses-sukses selalu, dimurahkan rezekinya, berkat selalu mengalir. Oke ya teman-teman, sekarang saya berada di ini pinggir jalan banget ya. Dan di belakang saya ini, teman ya, ini bangunan yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, nanti saat saya eksplor, saya sambil menceritakan histori bangunan yang ada di belakang saya. Oke teman-teman, jangan lupa ikuti terus video-video saya. Oke teman-teman, ini posisi bangunan. Tapi mohon maaf ya teman-teman karena berisik. Di sini karena di pinggir jalan banget. Jadi sambil saya mau mengeksplor di dalam bangunan ini, sambil saya bercerita tentang histori bangunan ini ya teman-teman. Ngeri banget ya teman-teman nih rumput-rumputnya, karena udah ada tinggi-tinggi rumputnya, jadi takut ada ular ya. Tambah lagi cuman pakai sendal. Halo Missy, ini udah banyak tumbuhan-tumbuhan di sini ya teman-teman. Nah jadi posisi bangunan ini adalah bekas rumah. Terus di sampingnya itu ada bangunan kecil yang dulunya tempat dia jualan usaha gitu ya teman-teman. Dan di sini konon katanya di sebelah ini kan pabrik ya teman-teman. Sebelah sana itu pabrik dan di sebelah ini ada empang. Nah, jadi ceritanya empang itu di situ dulu pernah ada bapak-bapak yang mancing di situ. Terus nggak tahu itu empangnya kayaknya lumpurnya kayak lumpur hidup gitu ya teman-teman. Karena dari pembuangan limbah dari pabrik itu, jadi dia buang ke empang itu sebelah situ. Nanti sebentar kita eksplor ke empang itu ya teman-teman. Jadi bapak itu dia nyetrum ikan di situ ya, di empang itu. Dia masuk ke dalam empang, terus nggak taunya lumpurnya lumpur hidup gitu, jadi kayak kehisap gitu ya kakinya sampai dia meninggal. Jadi nanti ketahuannya pagi teman-teman, ketahuannya pagi. Baru ada orang yang lewat di sini di pinggir jalan, soalnya kan ini pinggir jalan banget ya empangnya. Jadi ada orang yang lewat di situ mau kerja di pabrik ini ya teman-teman. Nah dia lewat, ada orang di sini gitu, ada motor gitu kan parkir. Dia pikir kok ini motor nggak keluar-keluar gitu. Tahu-taunya bapaknya itu udah meninggal teman-teman. Kasihan banget ya teman-teman. Jadi posisi bangunan ini sudah puluhan tahun terbengkalai. Coba teman-teman bisa lihat ya. Ini dia punya plafon-plafonnya ini. Tuh, udah pada hancur. Dan ruangannya nggak gede ya teman-teman. Ini cuman posisi di sini. Nggak tahu ini mungkin ruangan tamu. Dan ini pintu masuk. Kalau di sebelah sana ada pintu tapi tembus ke dalam. Jadi kita masuk dari sini. Halo. Oh ini kamar kayaknya, bekas kamar ya teman-teman. Tuh kan. Waduh. Tuh gokil tempatnya teman-teman. Hancur. Ini bekas kamar. Dan ini juga bekas kamar juga teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Tapi kalau ini plafonnya masih lumayan sih, masih bagus. Tuh sudah nggak ada apa-apanya di sini ya teman-teman. Halo. Dan ini udah banyak sampah di dalam sini ya teman-teman. Tuh ada supermi, ada jepitan rambut. Kayaknya di sini tempat orang buat pacaran kayaknya ya teman-teman. Nah di sini tuh plafonnya juga hancur, di dalam sini juga pada hancur semua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat semuanya. Ini ruangnya kecil banget ya, cuma segini doang. Dan di belakang sini sudah nggak ada apa-apa teman-teman. Tuh udah
apa sih namanya, kayak udah jadi hutan gitu teman-teman. Nah di sebelah sana itu ada toilet teman-teman ya. Tuh. Nah di sebelah itu empang teman-teman, di sebelah sana itu, karena di sebelah itu pabrik gitu teman-teman. Udah tumbuh pepohonan yang rimbun teman-teman di dalam sini, di belakang ini, belakang rumah ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya posisinya, kita lihat toiletnya. Aduh ngeri ya teman-teman. Aduh. Nah ini toiletnya teman-teman. Aduh saya ngeri ya masuk sampai ke sini ya teman-teman. Tuh. Karena di sini sudah nggak ada apa-apa. Tuh. Kayak hutan aja ya teman-teman di sini. Tuh. Nah di sini toilet. Tuh di sini bekas kamar mandi. Ya sudah pada hancur semua ya, karena ini bangunannya sudah puluhan tahun terbengkalai teman-teman. Jadi saya nggak, tuh udah bolong di atas ya teman-teman. Jadi saya nggak mau terlalu explore lama-lama, apalagi ini kamar mandi itu sama semua kamar mandinya, semuanya sudah bolong di atas. Aduh ngeri ya. Tuh kamar mandi semua udah penuh rumput ya, rumput-rumput liar, dan di situ udah lubang di situ ya, segini doang. Di situ ada bangunan kecil teman-teman, tapi kayaknya itu yang rumah ini bekas ini apa ya, nggak tahu ini apa ya teman-teman. Aduh saya takut lama-lama di sini karena takut ada ular ya teman-teman, karena waduh bahaya ini. Nah jadi posisinya kayak gini ya teman-teman. Ya cuman segini doang sih ruangannya teman-teman ya. Kita explore di bangunan sebelah lagi yang kecil itu. Ini kan kita sudah explore ya teman-teman ya, semua di sini tuh, dan plafonnya sudah hancur semua. Jadi itu yang tadi ya kamar sebelah situ. Jadi kita harus lewati keluar di sini teman-teman. Jadi mohon maaf kalau berisik karena ini memang di pinggir jalan banget teman-teman. Tuh jalannya. Di sebelah situ juga ada bangunan. Itu bekas warung juga sebelah situ. Jadi kita harus lewati keluar dari sini, karena di situ tadi saya mau keluar dari kamar mandi tapi udah penuh dengan semak-semak tinggi, jadi saya nggak bisa keluar dari situ teman-teman. Di sana juga kamar mandi ya teman-teman, di sana. Jadi tapi saya nggak mau lewati ini karena rumputnya di sini sudah tinggi banget. Jadi kita di bangunan sebelah sini teman-teman. Kita explore di sini. Gitu. Nah, di sini yang tempat usahanya teman-teman. Ya, tadi kan rumahnya. Ini rumah makannya teman-teman. Jadi kita explore di sini ya. Halo, misi. Wah, ada kelelawar ya. Wah, ini juga udah bolong-bolong ya plafonnya teman-teman ya. Jadi ini rumah makan, jadi ruangannya ya luas ya kayak gini ya teman-teman. Luas. Dan ini sebelah sini ini apa ya? Oh, kelelawar. Iya ada tikus. Halo. Tuh. Oh, di sana karena temboknya udah jebol ya, teman-teman. Jadi tembus di ruangan tadi situ, tembus ke sini gitu.
Kalau ini nggak ada plafonnya teman-teman, ini cuman seng doang ya. Ih, lawar teman-teman, ngeri ya. Oh ini udah ada bagian luar teman-teman, sebelah sana juga. Jadi kita lewat mana ya? Coba kita lewat dari depan aja ya. Sini kita masuk dari sini. Nah, kayaknya ini bagian dapur deh ya teman-teman. Udah bolong semua, bolong. Ini bagian dapur kayaknya ya teman-teman. Halo. Wah ini udah bolong teman-teman, yang tadi tuh rumputnya udah pada tinggi banget. Jadi sudah nggak ada ini ya teman-teman. Aduh, ngeri juga ya lewat di sini. Tuh batu teman-teman. Udah tadi kan ruangan ini kita udah explore ya teman-teman tuh. Nah itu udah posisi udah di luar teman-teman. Jadi sudah nggak ada apa-apa lagi. Udah diselimuti pohon-pohon sama rumput-rumput liar gitu. Ya kayak gini lah bangunannya teman-teman, sudah keropos semua ya. Tuh dia punya atap sini, ini bagian dapur ya kayaknya. Soalnya di sini kan masih ada lantainya, masih keramik gitu ya, masih ada keramik. Jadi ini bagian dapurnya. Dan di sini ya buat orang makan di sini. Dan di sini katanya, konon katanya ya, kalau dari dengar-dengar dari orang pabrik di situ, security, kalau dia pulang lewat di sini, sering lihat ada penampakan kayak orang yang suka duduk di sini. Tapi setelah disamperin teman-teman, malah nggak ada orang sama sekali. Jadi saya itu nggak tahu itu apakah itu arwah dari bapak itu yang meninggal di Empang sebelah situ, atau arwah dari yang lain gitu ya teman-teman. Oke, kita udah explore ini, kita ke bagian Empang ya teman-teman. Wah, kok bau dupa ya di sini ya teman-teman? Bau dupa. Kayak bau dupa di situ pas saya keluar. Padahal saya nggak pasang dupa loh teman-teman. Tuh, jadi bangunannya kelihatan banget kalau dari luar kayak gini. Tapi ya cuman kecil, kecil sih bangunannya ya teman-teman. Nggak gede. Rumahnya di sebelah situ rumah makannya. Jadi mohon maaf kalau berisik ya, karena ini memang di pinggir jalan banget. Ya tadi cuman saya tanya ke security yang ada di pabrik sebelah sini teman-teman. Jadi ya dia cerita kalau dia sering pulang, sering ada orang yang duduk di dalam bangunan kosong ini sama yang di sebelah situ. Jadi pas dia mau samperin nggak ada orang teman-teman. Jadi saya juga kurang paham entah itu bapak-bapak yang meninggal di Empang itu atau enggak teman-teman. Jadi nah di sini empangnya ya teman-teman. Jadi saya juga ngeri banget, kata bapak security itu bilang kalau mau explore jangan terlalu dekat ya, karena empang itu pembuangan dari pabrik ini ya teman-teman. Nah di sini ini kan ada jalan ya, ada jalan tuh, ada jalan ke empangnya teman-teman. Jadi kita ke empangnya di sini. Jadi kayak lumpurnya itu lumpurnya hidup loh teman-teman. Ini karena kering ya teman-teman ya. Kering karena ini musim panas. Jadi ini empangnya kering. Tuh empangnya sampai di sebelah sana ya teman-teman. Nah jadi posisi bapak itu ya meninggalnya ya di sini, di empang ini. Karena ketahuan dia kan lagi setrum ikan ya di sini. Nah
Ya motornya parkir di sini. Jadi sampai pagi security yang di pabrik itu curiga. Kenapa motor itu dari malam sampai pagi ini, sampai pas security itu pulang, dia enggak, motor itu maksudnya masih tetap di sini gitu. Jadi ya Pak security itu penasaran gitu ya teman-teman. Jadi dia samperin, ternyata bapak itu udah meninggal di sini. Dia tenggelam di lumpur ya. Dan di sini ada satu pohon, nggak tahu pohon apa ini. Di sana udah masuk ke sana ya, udah kayak hutan gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak mau ke sana. Di situ memang ada jalan setapak tuh, jalan kecil, nggak tahu itu mungkin arah ke kampung ya di belakang sana. Tapi kalau di area sini teman-teman itu sudah banyak pohon-pohon tinggi sama rumput-rumput liar yang di sini. Jadi saya udah nggak mau ke situ teman-teman. Ngeri. Dan ini saya juga kurang tahu bekas apa. Ini ada bekas pondasi di sini, tapi sudah nggak ada bangunannya, sudah dihancurin. Nggak tahu ini bekas apa, saya kurang tahu juga ya. Yang pasti di sebelah sana itu bagian rumahnya, dan di sana rumah makannya, dan di sini empangnya yang bapak-bapak itu meninggal teman-teman. Ya, oke lah, cuman seperti ini ya lokasinya ya teman-teman. Dan bangunannya juga nggak terlalu, bukan nggak terlalu, memang kecil banget, cuman ruangan pertama kedua itu udah kamar, karena nggak punya dapur. Dapurnya juga udah nggak ada di sebelah sana ya, di belakangnya udah di luar gitu kan, udah nggak ada dapur ya. Oke lah teman-teman. Mohon maaf, ini saya kan baru pulang kerja ya teman-teman. Jadi pas saya pulang kerja itu saya mampir ke sini dan sambil bertanya-tanya security yang ada di pabrik sebelah situ. Jadi ya dia cerita-cerita histori tentang bangunan yang kosong ini sama empang yang di sini teman-teman. Jadi ini empangnya ya kering sih, enggak karena memang mau lagi musim panas. Ya sekalian saya mampir dari pulang kerja teman-teman. Oke teman-teman, eh jika teman-teman merasa terhibur dengan video-video saya, jangan lupa teman-teman bantu support ya channel saya ini, biar lebih semangat lagi saya membuat konten-konten di tempat-tempat terbengkalai. Dan saya pun membuat konten itu sebenarnya bukan mencari hantu ya teman-teman. Saya cuma eksplorasi doang di bangunan-bangunan yang sudah kosong, dan itu pun kalau diizinin ya teman-teman. Soalnya kebanyakan saya udah 2 hari berturut-turut ini saya pergi ke bangunan Belanda, tapi ada penjaganya juga. Terus ada rumah makan juga yang kosong, tapi kita harus melalui prosedur, kita ke Pak RT dulu, dari Pak RT kita ke Polsek dulu, tapi dari Polsek ternyatanya nggak bisa. Kata dari Polsek itu katanya terkecuali itu tempat umum, itu bisa. Tapi kalau tempat buat pribadi, itu tanah pribadi, bangunan pribadi, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi mau tak mau ya teman-teman. Padahal kemarin itu saya sudah jauh-jauh banget ya. Jauh banget itu, perjalanan hampir sekitar 2 jaman. Dua bangunan itu tidak bisa di eksplorasi gitu ya teman-teman. Padahal itu sudah terbengkalai sudah lama banget. Sudah ada belasan tahunan yang bekas rumah makan itu. Terus bangunan Belanda itu juga ya sudah puluhan tahun ya, namanya bangunan Belanda ya teman-teman. Jadi ya sekitaran puluhan tahun itu emang udah nggak kepake, tapi tidak diizinkan untuk kita mengeksplorasi di bangunan itu teman-teman. Jadi sayang banget ya, sudah 2 jam, hampir 2 jam perjalanan saya ke lokasi dua tempat itu, tapi hasilnya nihil teman-teman, nggak bisa masuk kitanya. Nah jadi pas saya pulang kerja ini, saya lihat di sini ada bangunan yang sudah tua, yang kosong, yang kayak udah kelihatan udah puluhan tahun juga terbengkalai. Jadi saya mampir ke pabrik ini, tanya-tanya sama security-nya tentang histori bangunan di sini, dan akhirnya saya diizinkan sama security untuk mengeksplorasi bangunan di sini sama empang di sini.
Jadi ya mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan saya itu nggak terlalu eh, explore ke bangunan-bangunan, karena ya itulah di sini susahnya, susah yang diizinin gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya eksplornya di kuburan atau di perkebunan gitu ya teman-teman, berarti saya tidak dapat tempat, tidak diizinin gitu tempat, pas kalau saya dapat yang terbengkalai gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget sama teman-teman, dan saya berharap ya teman-teman itu merasa terhibur dengan video-video saya dan mensupport saya gitu ya, biar saya juga lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Saya pamit dulu dan selamat malam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.